Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial. Tak terasa sudah di segmen terakhir dan masih bertemakan cegah perkawinan anak, dan masih betah bersama saya di malam ini ada Ibu Haja Rusdiana Turui, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan juga Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, inilah minimnya pengetahuan orang tua juga memberikan sesuatu yang tidak baik ya, dampaknya ya ujung-ujungnya ya menikahkan anak ya dengan tidak ada pengetahuan sama sekali ya. Baik, kalau ya nanti ya. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan ya, kemudian ya pastilah anak itu juga akan mengalami hal yang tidak baik ya. Berdosa tidak orang tuanya? Dijawab Bu Susli. Orang tua berdosa. Tadi saya bilang tanggung jawab bukan cuma di dunia saja, tetapi di akhirat pun tanggung jawab. Itu tadi saya bilang hak-hak orang tua untuk anak-anaknya. Kan dia bilang kan, ini sudah tanggung jawab suaminya. Oh bukan, tidak bisa. Suami dan istri rumah tangga ini bukan cuma suami, bukan cuma istri. Tanggung jawab di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah melaksanakan hal-hal yang di dalam rumah tangga juga membantu istri. Kenapa? Karena mau kasih belajar anak pun sama-sama. Tanggung jawab. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kita punya program Puspaga untuk tahun depan ini, Go to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah memberikan pencegahan untuk pencegahan, misalnya termasuk perkawinan dini, termasuk seks bebas dan lain-lain. Jadi terus dengan Perwali nomor 2 ini 2021 ini sebenarnya ini payung hukum yang bisa dilaksanakan hal-hal yang positif untuk mengurangi perkawinan ini. Cepak ini disebut cepak cegah perkawinan anak. Jadi tanggung jawab tadi saya bilang bukan cuma tanggung jawab barang dia pun bapak juga sebelum bisa. Ini jadi contoh. Orang tua harus menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anaknya. Sekarang ini kalau keadaan sekarang ini, kalau ketong orang tua di dalam rumah ketong cuma mau perintah anak ya, mauin mana bikin ini mau ketong terbikin. Misalnya contoh saja, maghrib suruh enak, ini salat. Kalau mau cuma orang tua cuma ada apa balas ini. Nah ini anak-anak akan tidak dengar dan akan melaksanakan hal yang biar kita suruh model apa pun mereka tidak akan. Kita tunjukkan dulu, kita sudah dengan mukena mau sampai maghrib enak sembahyang. Nah itu pasti mereka ikut. Jadi menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak. Ya, itu tadi saya bilang guru utama dan pertama, pendidik utama dan pertama umum madrasatul ula. Jadi sebagai orang tua, mari kita menjadi sahabat untuk anak. Jadi di masa-masa pertumbuhan anak itu ya, tadi saya bilang tumbuh kembang anak itu juga merupakan hak asasi anak yang harus dijaga. Jadi kita sebagai orang tua, masa pertumbuhan anak itu kita harus jaga. Dan pun kesehatan, dan pun tadi sudah orang punya belajar pendidikan. Jangan ketemu ini sudah ngurup papa yang urus, mama sibuk, papa sibuk, mama urus sudah otar. Boleh tanggung jawab dua sama-sama untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rumah tangga menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau suami rasa mungkin kurang sehat, mana bantu do kasih belajar anak, saling memberikan informasi yang baik, saling konsultasi untuk hal-hal, misalnya kadang kan ada anak-anak yang pertumbuhan anak-anak ini nakal sekali ya. Kita sebagai orang tua apa yang kita bisa laksanakan? Kita memberikan nasihat dengan cara yang lembut. Ya, tadi saya bilang jadikan anak sebagai sahabat, bukan berarti anak tidak hargai kita, tidak. Tetapi sebagai sahabat dengan maksud supaya mereka punya keluhan-keluhan di luar, mereka tidak lampiaskan ke minuman narkoba, minuman keras dan lain-lain. Ada keluhan dengan teman sekolahnya atau mungkin mereka ada kenal senang dengan lawan jenisnya. Pulang bilang, mama, tamang ini tuh dia gagak, saya senang. Kita kasih bicara, jangan dulu anak akan masih sekolah, nanti itu kan pasti ada waktunya. Kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi, memberikan arahan-arahan yang betul-betul masuk di pikiran mereka. Karena sekarang ini anak sekarang ini canggih dengan zaman internet online ini. Kadang anak-anak lebih pintar dari kita kalau kita tidak menjaga dengan baik. Terus kalau boleh
orang tua kita melihat sahabat-sahabat mereka siapa, sehingga kalau mereka ada belum pulang kita jaga, karena kadang-kadang pergaulan bebas bisa kalau di mereka sama-sama ke sini dengan teman laki-laki cuma 2 orang, bisa timbul hal-hal akhirnya hamil sebelum menikah dan lain-lain. Ini harus dijaga. Kita sebagai orang tua yang harus utama tanggung jawab. Baik, menarik ini. Tadi dikatakan bahwa anak lebih pintar ya, artinya zaman canggih. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah kebutuhan bahwa yang keluarga yang sudah ada ini harus memperkaya pengetahuannya, mengikuti pendidikan parenting, atau mungkin konsultasi di Puspaga itu harus selalu intens dilakukan? Jadi harus. Jadi orang tua ini jangan sama ibu Ros dan saya, ketemu pensiun, ketemu tetap belajar. Kita belajar cara pengasuhan yang baik. Pengasuhan yang baik itu, misalnya kalau kita orang Islam, mohon maaf, anak dalam kandungan, orang bersalawat, orang berzikir, lebih banyak itu, sehingga anak dari masa kecil masih di kandungan, dia pun batin itu sudah tercipta, dan nanti dia sudah terisi, nanti sampai besar insya Allah dia tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang. Jadi kita sebagai orang tua harus kita belajar cara pengasuhan yang baik bagaimana. Parenting itu, Ibu Eli Risman bilang 2 jam saja anak-anak di internet, di kamar, kalau kita tidak panggil, bisa merusak otak kiri mereka. Dan ini bisa mereka bikin hal-hal yang dilarang, mereka tidak tahu kata itu salah. Nah ini karena otaknya sudah dengan internet yang itu bahaya. Jadi kita sebagai orang tua, saya ingatkan juga untuk diri saya, Ibu Ros, kita semua, mari kita jaga anak-anak kita sehingga 100 tahun ke depan itu masa indah untuk mereka. Mereka akan menggantikan kita ini. Amin. Menjadi presiden, menjadi wali kota. Tadi saya bilang tahun emas, bahwa memang mereka menjadi generasi penerus yang betul-betul baik, yang betul-betul kita banggakan ke depan nanti. Itu. Baik. Saya ada satu pertanyaan. Perwali nomor 2 2021 ini kan sudah dari awal tahun kemarin ini kan sudah mulai ada. Nah sejauh ini mungkin Ibu melihat apakah ada pengaruh yang bisa terlihat khususnya untuk Kota Ternate? Alhamdulillah dengan kita kan sudah sering sosialisasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Ternate. Sudah beberapa kali juga melalui RRI, melalui Gamalama TV, dan alhamdulillah kita sudah perkenalkan. Dan waktu itu ada yang mau perkawinan muda, mereka datang, kita memberikan edukasi, memberikan komunikasi, dan mereka tidak jadi menikah. Nah, dan ini memang sudah, alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik di Kota Ternate, ini sudah mulai. Alhamdulillah mereka sudah mengenal, apalagi kita kan sekarang ini banyak yang pandemi ini melalui online, kita ditelepon, dan kita berbagai kasih waktu kapan kita ketemu. Kadang melalui telepon kalau memang belum bisa, mesti jaga jarak dengan melalui telepon, dan ini memberikan edukasi dan edukasi positif sekali untuk di Kota Ternate ini. Malahan saya selalu kalau ke kabupaten kota, kemarin PKK saya memperkenalkan Puspaga, karena kenapa? Puspaga ini sebagai pencegahan. Karena orang bilang cegah lebih baik daripada sudah terjadi, cegah lebih baik daripada penanganan. Karena penanganan tunggu anak-anak itu su trauma, misalnya dengan super kawinan dini, super lanjut kawin, padahal karena hamil, menikah akhirnya sudah ada anak, tidak sabar dengan suami dan istri kadang bentrok terus, akhirnya timbul perceraian. Ini kan masa depan mereka hancur. Jadi alhamdulillah dengan Perwali nomor 2 ini sudah kita sosialisasi di mana-mana, dan insya Allah di Kota Ternate sudah mulai melaksanakan hal-hal yang kami ini. Ya, baik. Ada pengaruh ya, artinya bahwa tidak sia-sia Perwali ini hadir di tengah-tengah Kota Ternate, di tengah angka pernikahan anak yang cukup tinggi waktu itu sudah ada pengaruh. Nomor 2 kita Indonesia. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, saya ke Ibu Ros. Ibu Ros, nah kalau misalnya kenyataannya sudah ada anak yang mulai menikah ya, artinya bahwa tanda kutip ya, masalah reproduksi atau organ-organ reproduksi itu yang menjadi bahan perhatian. Nah, apakah ketika menemui kasus tersebut, apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan untuk mengedukasi? Ini kan sudah nikah nih kan? Apakah mengatakan bahwa Anda jangan dulu hamil ataukah seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, kita kan ada namanya antenatal care. Itu artinya itu ada pemeriksaan kehamilan.
Jadi kehamilan itu kan berjalan selama 9 bulan 10 hari. Dan itu kami ada 6 kali. 6 kali untuk tatap muka antara ibu yang hamil dengan kami yang para bidan ini. Nah, jadi di dalam jalannya waktu dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 itu kami sudah mulai program bahwa kalau Anda yang misalnya usia baru 17 tahun, 16 tahun sudah menikah, itu berarti Anda itu kalau tidak mengikuti program yang namanya keluarga berencana, Anda sampai menopause pada seorang wanita itu usianya 59 tahun, bahkan ada yang sampai 45 sampai ada 59 baru dia menopause. Artinya kalau tanpa ada KB yang baik, Anda nanti punya anak sampai 30 orang, bahkan sampai 40 orang. Nah, itu satu. Yang kedua, setiap tahun Anda nanti hamil, ini kandungan seperti balon. Jadi ditiup, kemudian lagi dia setelah besar, kemudian kecil lagi. Itu nanti lama-lama ada namanya penempatan pertumbuhan anak maupun plasenta itu di sini. Nanti tahun depan di sebelah sini. Nanti tahun depan lagi di sebelah sini. Lama-lama pecah. Itu nanti berbahaya bagi kesehatan reproduksi Anda. Makanya Anda perlu mengikuti keluarga berencana. Minimal kalau sekarang ini kan usia Anda ini baru 17 tahun. Ya taruhlah 3 sampai 4 tahun baru Anda bisa hamil lagi. Itu kami sudah programkan ketika antenatal care. Jadi dia datang periksa hamil, kami sudah mulai dengung-dengungkan itu. Dan bagaimana kesehatannya, kapan Anda nanti melahirkan, di mana tempat melahirkan, itu kami sudah program di waktu antenatal care itu. Dan kalau bisa 1 kali 1 datang itu sama suaminya. Jadi hal-hal apa yang akan disiapkan atau untuk menunggu kelahiran itu, apa yang Anda harus siapkan, itu sudah harus didiskusikan di waktu antenatal care itu. Jadi ketika mereka nanti datang saatnya melahirkan, mereka sudah siap. Berarti sampai nanti pemakaian kontrasepsi seperti apa? Apakah dalam rahim atau harus pakai implan? Itu kami sudah diskusikan ketika antenatal care. Itu jadi itu yang membuat pasangan itu bisa lebih lega. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya dia dengan pemahaman dan pengetahuan yang baik, otomatis itu akan berjalan bagus. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa perkawinan dini, kemudian ekonominya pas-pasan, kemudian kehamilan yang memang seperti begitu, akhirnya perceraian dan sebagainya, itu yang nanti repotnya di sana. Makanya kami antisipasi lagi dengan ketika usia sekolah SMP dan SMA kami sudah datangi untuk bagaimana penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan. Karena perempuan itu kan nanti setiap apapun nanti yang rugi adalah perempuan. Rugi dari semua sisi. Dari pendidikan yang dia rugi, dari sisi ekonomi dia rugi, nanti bagaimana nanti waktu cerai nanti dia rugi, kesehatan lebih rugi lagi, banyak hal yang nanti rugi adalah perempuan. Iya. Ini masalah besar yang akan ditemui ya. Berarti bahwa memang inilah informasi bagi yang generasi atau anak-anak yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan anak ini, bahwa memang ada langkah-langkah yang memang harus antisipasi agar tidak berdampak bagi kesehatan. Iya, Pak Mat, itu kalau yang bagi yang sudah terlanjur hamil. Kalau yang belum, misalnya belum, kita cegah jangan menikah dulu. Jadi kadang orang tua yang harus, misalnya anak-anak sudah mau menikah, orang tua bilang jangan dulu, belum, nanti dulu, sekolah dulu ke sini sampai sudah umur pas-pasan baru menikah. Itu sebelum misalnya belum terjadi. Harus dicegah. Ya, baik itu memang harus yang penting jangan nikah lah kalau masih usia belum cukup ya, itu yang paling penting. Baik Ibu Haja Masni dan juga Ibu Ros, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan malam hari ini. Menarik sekali perbincangan kita. Kalau berbicara tentang urusan anak ini kan tidak akan habis-habisnya. Namun waktu jualah yang membatasi kita. Sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit ya, singkat saja closing statement ya. Apa harapannya, mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini bisa bermanfaat bagi publik di luar sana ya. Saya ke Ibu Masni dulu. Ya, terima kasih Pak Mat dan teman-teman Gamalama TV, juga pemirsa Gamalama TV di manapun berada. Saya ingin menyampaikan yang terakhir, harapan saya, cegah perkawinan anak kalau ingin masa depan anak itu cerah. Cegah perkawinan anak apabila anak itu menjadi kebanggaan kita ke depan. Dan cegah perkawinan anak kalau ingin tahun emas anak-anak kita menjadi orang-orang hebat untuk bangsa, untuk keluarga, bangsa dan negara Indonesia. Itu saya pesankan. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam. Baik, luar biasa. Yang kedua ke Ibu Ya, terima kasih Pak Mat dan semua yang ada di sini. Kalau saya pesankan kepada seluruh regenerasi yang ada di Maluku Utara, terutama anak yang mulai dari usia 18 tahun ke bawah sampai di dalam kandungan, mari kita pelihara. Sistem reproduksi itu adalah sesuatu yang paling termahal di dunia ini. Jadi Anda harus betul-betul menjaga karena dengan menjaga sistem reproduksi, masa depan anak dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini akan menjadi baik. Karena apa? Di negara Indonesia, siapa yang nanti memajukan negara ini? Kita. Dan siapa itu? Kita regenerasi. Regenerasi yang baik adalah regenerasi yang hari ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ya, menciptakan generasi yang baik adalah memang suatu cita-cita ya yang kita banggakan, termasuk untuk Provinsi Maluku Utara, terkhususnya untuk Kota Ternate ya. Baik, saya mau ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang ibu yang hebat ini, Ibu Haja Masni bin Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak, dan juga Ibu Haja Rosdiana Turui, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara. Terima kasih sudah berbagi banyak hal. Mudah-mudahan ini bisa memantik ya keluarga di luar sana agar lebih menjaga anak-anaknya. Terlebih adalah mencegah pernikahan anak. Jangan nikahi anak kita ya, menikahkan anak umumnya belum cukup ya. Cegah pernikahan. Baik, saya Ahmad Fikar bersama sejumlah kru yang bertugas di malam ini undur diri dari hadapan Anda pemirsa Gamalama TV, dan ikuti terus program Dialog Spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Saya tutup, jaga kesehatan Anda, ikuti terus protokol kesehatan, patuhi, dan mari jaga kesehatan kita bersama. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.